Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak semua? Bapak harap kabar kalian semua dalam keadaan sehat. Sudah siap belajar hari ini? Ya, terima kasih. Pernahkah kamu berjemur di pagi hari? Ya, pasti pernah ya. Nah, tahukah kamu benda langit yang menghasilkan panas atau cahaya saat kita berjemur? Ya, benar, matahari. Nah, matahari merupakan benda langit dalam tata surya. Nah, pada bab 6 ini kita akan mempelajari tata surya. Tujuan pembelajaran hari ini mendeskripsikan karakteristik komponen tata surya. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan tata surya? Ya, benar, tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Selanjutnya, ada yang tahu tentang pengertian matahari? Ya, benar. Matahari merupakan bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat dari sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kronosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu sekitar 15 juta derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir atau reaksi fusi termonuklir yang berfungsi sebagai sumber energi dari matahari. Energi dari inti akan diradiasikan ke lapisan luar matahari dan kemudian sampai ke luar angkasa. Selanjutnya, lapisan fotosfer memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin dengan ketebalan sekitar 300 km. Melalui fotosfer, sebagian besar radiasi matahari keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari yang kita amati di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat dan dingin serta lebih gelap dari wilayah sekitarnya. Lapisan berikutnya adalah kronosfer. Lapisan ini memiliki suhu 4500 Kelvin dan ketebalannya sekitar 2000 km. Kronosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Korona terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan pada waktu terjadi gerhana matahari total. Di dalam inti dan fotosfer terdapat daerah radiasi dan daerah konveksi. Di daerah tersebut, energi berpindah secara radiasi dan secara konveksi. Selanjutnya kita membahas benda langit berikutnya, yaitu planet. Ada yang tahu pengertian planet? Benny? Ya, benar, bagus. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Planet hanya dapat memantulkan cahaya yang diterima dari bintang, dalam hal ini adalah matahari. Berdasarkan lintasan asteroid, planet digolongkan 2 jenis. Yang pertama ada planet dalam atau planet terestrial. Yang kedua ada planet luar atau planet zodiak. Apa itu planet dalam atau planet terestrial? Ya, bagus. Planet dalam merupakan planet yang letaknya dekat dengan matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit atau tidak sama sekali, berbatu, terestrial, sebagian besar terdiri atas mineral tahan api, seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Memiliki atmosfer yang cukup besar untuk menghasilkan cuaca, memiliki kawah dan permukaan tektonik seperti lembah retakan dan gunung berapi. Nah, planet dalam itu terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar merupakan planet yang letaknya jauh dari matahari, berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan
sebagian besar tersusun dari bahan ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Planet dalam dan planet luar dipisahkan oleh sabuk asteroid. Planet luar itu terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita membahas satu persatu planet ya. Dari yang pertama, Merkurius. Merkurius merupakan planet yang terdekat dengan matahari dan merupakan planet paling kecil yang ada di tata surya kita. Tidak ada atmosfer yang melindungi Merkurius dari radiasi matahari, sehingga suhu siang hari di Merkurius mencapai 430 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius pada malam hari. Yang kedua, Venus. Nama Venus itu diambil dari nama Dewi Cinta Romawi. Ya, planet kedua terdekat dengan matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya kita. Atmosfer Venus berupa lapisan tebal yang sebagian besar adalah gas karbon dioksida yang memerangkap suhu panas sehingga suhu permukaan Venus mencapai 471 derajat Celcius. Planet terdekat dengan matahari yang ketiga adalah Bumi. Nah, Bumi merupakan satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan di alam semesta ini. Bumi berada di jarak yang ideal dengan matahari. Jika bumi terlalu dekat dengan matahari, air di bumi akan menguap menjadi gas. Namun, jika terlalu jauh dari matahari, air di bumi akan membeku. Setelah bumi, ada planet Mars. Nama planet Mars itu diambil dari nama dewa perang Romawi. Debu yang kaya zat besi itu menutupi permukaan Mars dan memberinya warna merah, sehingga planet ini disebut juga dengan planet merah. Planet Mars memiliki gunung berapi terbesar di tata surya, yakni Olympus Mons. Atmosfer tipis dan tidak memiliki pelindung yang tebal membuat Mars memiliki suhu rata-rata minus 60 derajat Celcius. Planet kelima yang terdekat dengan matahari adalah Jupiter. Jupiter yang merupakan raksasa gas adalah planet terbesar di tata surya. Ukuran Jupiter 2 kali lebih besar dari gabungan semua planet lain di tata surya, tetapi memiliki hari yang paling pendek, yakni hanya 10 jam untuk memutar porosnya. Saturnus adalah planet ke-6 yang terdekat dengan matahari. Planet terbesar kedua di tata surya. Planet ini terkenal dengan cincin yang menonjol. Cincin Saturnus terdiri dari miliaran partikel es dan bebatuan. Cincin terbesar Uranus, Probe, membentang seluas hampir 7.000 kali luas Saturnus. Selanjutnya planet Uranus, planet ketujuh yang terdekat dengan matahari. Uranus merupakan raksasa es yang terdiri dari unsur-unsur air, metana, dan es amonia. Berbeda dengan planet lain, Uranus mengorbit secara efektif dengan poros hampir mengarah ke matahari dan tampak berguling saat mengelilingi matahari. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Jaraknya sangat jauh, membuat sinar matahari butuh waktu 4 jam untuk mencapai Neptunus. Sedangkan sinar matahari hanya butuh 8 menit untuk mencapai bumi. Menurut NASA, ketika cahaya matahari mencapai Neptunus, cahaya tersebut 900 kali lebih redup dari cahaya matahari yang ada di bumi. Ya, ada lagi benda langit yang lain? Ya, benar, komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang artinya berambut panjang. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Ya, kita perhatikan di sini orbitnya sangat lonjong. Komet terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Ada yang tahu bagian komet? Alvin? Ya, benar, terdiri dari inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas.
Berikutnya koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Selanjutnya ada ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran panjang, yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Selanjutnya meteorit. Meteorit merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatan bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteorit tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai di bumi, meteorit akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteorit tersebut. Meteorit yang habis terbakar oleh atmosfer bumi itu disebut meteor. Apabila meteorit tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut meteorit. Selanjutnya asteroid. Asteroid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet. Sebagian besar asteroid itu terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut dengan sabuk asteroid. Ya, materi hari ini selesai sampai di sini. Ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Ya, benar. Tata surya merupakan susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya, planet-planet. Tadi kita sudah membahas mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, komet, meteorit, dan asteroid. Ya, jadi planet, komet, meteorit, dan asteroid itu adalah benda langit yang mengelilingi matahari. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian. Jadi siapkan alat tulisnya, silakan jawab. Ada 4 pertanyaan yang Bapak sediakan. Yang pertama, perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan gambarnya dengan baik-baik, dengan jelas, dengan teliti. Nah, fotosfer itu ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Bapak kasih waktu, silakan menjawab. Ya. Lanjut ke nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Lihat gambarnya, ya. Gambar di atas atau gambar ini menunjukkan gambar benda langit, yaitu A. Komet, B. Planet, C. Asteroid, D. Meteorit. Ya, silakan dijawab. Soal ketiga. Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. Benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Jadi benda langit ini mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Tersusun atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Benda langit yang dimaksud adalah A. Komet, B. Planet, C. Asteroid, D. Meteorit. Ya, silakan dijawab. Soal yang terakhir, perhatikan gambar berikut. Ya, gambar benda langit berikut ini. Sudah? Benda langit yang dimaksud adalah A. Mars, B. Bumi, C. Saturnus, D. Jupiter. Ya, cukup. Terima kasih sudah menjawab soal-soal. Bapak yakin kalian tahu jawabannya. Untuk hari ini, untuk proses pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kondisi bumi. Jadi silakan pelajari materi tentang kondisi bumi untuk pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, salam sehat, tetap semangat.